Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tensi. Yang kedua, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Belajar hari ini. Apabila ada yang mau disampaikan, silahkan Anda bertanya atau menambahkan. Kesepakatan kelas, aturan pembelajaran hari ini. Mengikuti pembelajaran sampai selesai. Siapkah Anda mengikuti pembelajaran sampai selesai? Siap ya? Siap. Silakan siap. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Siap? Siap. Siap. Ya. Kemudian ketika sesi materi, kamera diaktifkan dan speaker dinonaktifkan. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jika mau bertanya, raise hand dulu. Tanya. Selanjutnya, mendengarkan secara penuh jika ada yang sedang bertanya atau berbicara. Setuju? Setuju. Ya, setuju. Kemudian yang keenam, terakhir, pengumpulan tugas tepat waktu. Namun sebelumnya, sebelumnya kita lakukan relax dulu. Kita lakukan relax dengan teknik stop. Silakan bukunya simpan terlebih dahulu. Kemudian pensilnya simpan, kameranya dibuka semuanya. Duduk yang tenang. Fania, dibuka kameranya. Ya, duduk dengan tenang. Duduk yang enak, seenak mungkin. Jangan sampai ada yang terasa pegal. Duduk seenak mungkin. Sudah, tangan di depan. Tangan di depan. Ya, silakan. Sekarang mata pejamkan. Mata pejamkan. Relax, tidak ada pikiran apapun, tenangkan badan Anda. Kemudian ambil napas sepanjang-panjangnya dari hidung. Silakan. 1, 2, 3. Ambil napas. Kemudian keluarkan lambat dari mulut. Keluarkan lambat dari mulut. Rasakan udara hangat yang keluar dari mulut. 1 kali. 1 kali lagi. Mulai. Ambil napas dari hidung, kemudian keluarkan secara pelan-pelan dari mulut. Rasakan udara hangat yang keluar dari mulut kalian. 1 kali lagi. Relaxkan, ambil napas, ambil napas dalam-dalam dari hidung. 1, 2, 3. Rasakan udara dinginnya, oksigen yang masuk, kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Rasakan hangatnya udara. Dah, selesai. Oke, apa yang dirasakan setelah melaksanakan itu? Maulia atau Angelina, apa yang dirasakan setelah melakukan tadi teknik stop? Ngambil napas, relax, terus badan terasa bagaimana? Tenang, Pak. Tenang, santai, relax, ringan, ya. Oke, itu adalah memusatkan pikiran Anda bahwa kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Hah? Gambar agar. Dengan gambar agar-agar yang bagaimana? Yang berwarna-warni. Ada warna merah, ada warna kuning, ya, ada hijau. Terus gambar yang kedua yang ini, gambar apa nih? Ini gambar-gambar. Ini pun sama, gambar berbagai macam makanan yang diberi warna. Kemudian gambar yang kedua, misalnya, dampak yang ditimbulkan dari kita sering memakan zat warna yang ada pada makanan. Kalau terlalu banyak memakan zat makanan yang diberi warna tersebut, itu akan menimbulkan yang namanya penyakit seperti ini. Mengenali gejala dan makanan penyebab kanker getah bening. Jadi bisa menimbulkan kanker getah bening. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah apa?
Pertama, dapat mengklasifikasikan pewarna alami dan pewarna buatan. Jadi makanan yang diberikan zat warna itu ada yang zat warnanya dari alami, ada zat warnanya dari yang buatan. Dapat menjelaskan indikator pewarna alami dan buatan. Dapat mengklasifikasikan bahan makanan yang aman atau tidak aman jika dikonsumsi. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang aman, mana yang tidak aman untuk dimakan. Manfaatnya, setelah mengetahui bahwa ada zat pewarna buatan dan zat alami, maka Anda bisa berhati-hati dalam memilih makanan atau minuman aman dan tidaknya jika dikonsumsi oleh tubuh. Untuk selanjutnya, kita akan membagi kelompok. Tapi pembagian kelompok ini dilakukan di rumahnya masing-masing saja. Ya. Mau 2 orang boleh, mau 3 orang boleh, mau lintas kelas boleh, mau mandiri juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Untuk pengerjaannya nanti di rumah. Kemudian ada LKPD yang sudah dibagikan oleh Bapak. Sudah diterima belum di WA grup? Di WA grup sudah kelihatan nggak? Sudah dibaca? Sudah Pak. Nah, ini langkah belajar Anda di rumah nanti kelompok. Pertama, Anda akan menyelidiki pewarna alami atau pewarna buatan pada makanan dan minuman. Alat dan bahannya adalah bahan makanan yang berwarna yang akan diuji, boleh saus ya, atau bahan makanan lain yang ada di sekitar rumah. Beratnya, masanya kurang lebih 50 gram. Kemudian harus menyediakan air 50 ml, mortar atau alu. Kalau di rumah, kalau tidak ada, pakai cowet dan mutu saja. Kemudian pipet atau sedotan untuk mengambil zatnya. Kemudian benang wol putih atau benang katun, tapi yang berwarna putih. Kemudian kaki 3, kalau tidak ada kaki 3, kalau kaki 3 itu adanya di lab, di kompor gas. Kemudian kawat kasa. Kalau kawat kasa itu hanya penampung saja, penghalang dari api. Pemanas bunsen, lampu spiritus atau kompor gas. Gelas kimia boleh pakai wajan atau panci. Pancinya kalau bisa yang kecil-kecil. Mainan anak tapi dari kaleng, jangan dari itu, nanti jangan dari plastik ya. Kemudian sabun cuci. Langkah kerjanya, pertama sediakan gelas kimia. Awas, gelas kimia sudah bisa diganti dengan yang namanya panci tadi. Sesuai dengan jumlah bahan makanan yang kamu akan uji. Pada masing-masing panci tersebut, masukkan sekitar 5 gram bahan makanan yang akan diuji. 5 gram saja, misalkan mau cincau, diambil cincaunya. Jika bahan itu tidak mudah bercampur, haluskan dulu. Pakai cowet dan mutu dihaluskan. Kemudian celupkan beberapa potongan benang wol ke dalam masing-masing gelas kimia. Jadi benang wolnya masukkan, jadi setelah ada makanan yang masuk ke dalam panci, kemudian masukkan benang wol, panaskan panci tersebut yang sudah ada zat makanannya, kemudian campurkan dalam gelas kimia tersebut sampai mendidih, angkat gelas tersebut dari api. Jadi kalau sudah panas, ambil, perhatikan, pastikan kaki 3, kawat kasa dan gelas kimia tersusun dengan. Selanjutnya, biarkan campuran dalam gelas kimia sampai benar-benar dingin. Jadi kalau sudah dimasukkan, dinginkan dulu, jangan langsung diambil. Ambil benang wol yang telah dicelupkan pada larutan bahan makanan, amati dan catat warnanya. Kemudian cucilah benang wol tersebut ke dalam sabun cuci. Jadi kalau sudah dingin, si benang wolnya ambil, kemudian cuci si benang wolnya. Selanjutnya, bandingkan hasil pengamatan sebelum dicuci. Nah, maksudnya begini. Jadi benang wol yang tadi, kalau misalkan warnanya putih, awalnya putih misalkan. Kalau setelah dimasukkan ke dalam tadi, setelah dimasak, kemudian setelah dingin,
kemudian dicuci oleh sabun cuci, lihat perubahan warnanya, apakah kembali lagi ke putih atau sulit sekali hilang. Nah, Anda nanti masukkan ke hasil pengamatan jenis makanannya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jenis makanannya, misalkan cincau di sini ya, saus dan pokoknya 5 jenis. Benang wol sebelum dicuci, benang wolnya misalkan putih, tulis saja di sininya putih. Warna benang wol setelah dicuci, kalau setelah dicuci warnanya hilang, checklist saja. Warnanya tidak hilang, checklist saja. Tapi pasti satu, kalau seandainya di sini putih kemudian dicuci oleh sabun cuci, warnanya hilang, berarti checklist di sini. Kemudian saus bersama, jangan banyak-banyak sausnya, hanya 5 gram saja. Jangan terlalu banyak, 1 sendok itu terlalu banyak. Ya, minimal harus 5 jenis zat makanan. Oke, selanjutnya ubahlah hasil penelitian pada tabel tersebut dalam bentuk diagram garis atau histogram. Gambarkan hasilnya di bawah ini. Kesimpulan berdasarkan ini harus dilaporkan nanti. Berdasarkan hasil percobaan, buatlah kesimpulan yang menyerahkan jenis-jenis bahan makanan yang menggunakan pewarna alami dan buatan ini ya. Ditulis ini. Sharekan, Bapak sharekan di grup link untuk melihat bagaimana cara melakukan pekerjaan praktikum tadi. Ini videonya. Ya, Pak. Ini. Ini alamatnya. Assalamualaikum. Alamatnya sudah di sini ada. Nanti Bapak udah di-share di apa? Di Pagi grup ini Ibu akan mata melakukan pelajaran. percobaan. Ini Untuk contoh menyelidiki percobaannya. Cuma kalau ini pakai gelas kimia, pewarna pada makanan. Tujuan dari percobaan. kalau ini pakai gelas kimia, Anda mah nggak perlu pakai gelas kimia. Karena di rumah nggak punya gelas kimia. Cukup saja pakai panci-panci itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lakukan praktikum di rumah sesuai dengan LKPD, dan jika kalian sudah beres, sudah menyelesaikan dengan kelompok kalian, coba kalau saling membantu saling ucapkan terima kasih. Catat bagaimana proses berjalannya praktikum. Berjalan baik ataupun tidak. Nanti kalau berjalan baik berarti Anda melakukan praktikum dengan pengalaman yang indah. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang kurang baik, Anda ceritakan di sana. Kemudian Anda nanti di sana ada akan membuat kesimpulan pembelajarannya, dan nanti Bapak perlihatkan bagaimana mengisi refleksi pada pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk refleksinya Bapak kirimkan di chat. Tahu nggak di chat? Ada di pesan di sana. Ya. Oke, ini chatnya. Alamat chatnya. Ini alamat untuk refleksinya. Silakan Anda klik sana, isi sesuai dengan hati nurani Anda. Kalau senang ya senang, kalau tidak ya tidak. Pengumpulan tugasnya boleh video, sertakan nama, kemudian boleh berbentuk lapor lagi, dan pertemuan kita kali ini dicoba sekian. Sebelum berakhir kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, kalau silakan. Ya, silakan. Bagaimana? Kalau foto Pak boleh? Boleh difotokan hasilnya. Bahannya ini Pak, fotokan. Ini laporannya. Boleh ditulis tangan. Boleh diketik, tapi diketiknya pakai tangan sendiri, jangan memerintah orang lain.
supaya Anda bisa belajar lagi untuk format pelapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setia Permana, CGP dari SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan peserta didik, alhamdulillah segala aktivitas dalam proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Keunikan yang terjadi pada proses pembelajaran, khususnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, di sana dimasukkan 2 elemen penting. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi, dan yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Proses diferensiasi menyangkut ada 3 hal. Pertama, lihat dari diferensiasi konten. Diferensiasi konten, peserta didik diberikan beberapa macam media. Pertama, ada dalam bentuk media gambar, dan yang kedua ada dalam bentuk media video. Yang kedua, diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses ini, peserta didik dipersilahkan untuk bekerja di rumah secara mandiri ataupun secara berkelompok antara 1 sampai 2 orang. Diferensiasi produk. Tugas untuk siswa diberi kebebasan untuk memilih. Yang pertama, apakah mereka pakai video atau pakai artikel atau dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk laporan. Selanjutnya, dari segi sosial emosional, proses pembelajaran yang sudah terlaksana, teknik pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, dalam proses pembelajaran tersebut diberhentikan sejenak, peserta didik diajak untuk menghirup atau mengambil napas dalam-dalam dari hidung dan dikeluarkan secara perlahan dari mulut. Dilakukan selama 3 kali dan responnya luar biasa, anak-anak menjadi tenang dan merasa ringan, rileks, dan lain sebagainya. Pembelajaran sosial emosional yang kedua adalah pendidik mendorong supaya mereka bisa berucap terima kasih apabila dalam proses pembelajaran tadi atau proses praktikum di rumah ada hal yang mereka dianggap baik dari orang lain, maka didorong untuk berucap terima kasih. Pembelajaran sosial emosional yang ketiga adalah berupaya peserta didik menghargai orang lain, mendengarkan ketika orang lain berbicara sampai orang lain tersebut sudah selesai dan barulah mereka mengajukan raise hand untuk berbicara. Proses pembelajaran sosial emosional yang keempat adalah mereka diajak untuk mencatat pengalaman-pengalaman mereka dalam proses pembelajaran praktikum ataupun diskusi berjalan atau tidaknya, sehingga mereka akan menemukan mana nilai positif dan mana nilai negatif dari proses praktikum atau diskusi tersebut. Selanjutnya, refleksi dari pembelajaran tersebut, yaitu sungguh luar biasa pembelajaran dengan menyisipkan 2 elemen tadi, pengaruhnya terhadap kebebasan mereka dan terhadap kesiapan belajar mereka. Sehingga saya mempunyai target untuk pembelajaran selanjutnya diusahakan untuk menyisipkan kedua elemen tadi, yaitu diferensiasi dan sosial emosional. Adapun hal-hal dari segala teknis berupa perencanaan, pelaksanaan, ataupun asesmen yang kurang mendukung akan segera diperbaiki dengan bicara atau meminta asumsi saran dari orang lain, dari teman yang lebih capable atau dari situs-situs internet yang terarah terhadap proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang baik.
Demikian refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.